Fasal ini beliau ingin terangkan siapa yang dari yang diperwalikan ini yang dikatakan rasyid dan siapa yang tidak rasyid. Ya. Kata beliau rahimahullah, faslun waliwalihin ayyadana lil mumayyiz min as-sibyani bit tasarrufi liyakhtabira rushdahu. Dan bagi walinya mengizinkan bagi mumayyiz dari anak kecil. Jadi kalau dia masih kecil kan dia hajar. Hartanya dipegang oleh walinya. Ya. Tapi kalau anak ini sudah mulai besar, sudah mulai mumayyiz, dia ingin serahkan hartanya, boleh saja untuk dicoba, diuji. Ya. Kasih sebagian hartanya, suruh belanja apa begitu, dicoba, diuji. Jelas ya, liyastabira rushdahu. Menguji apakah dia sudah rasyid atau tidak. Jelas? Baik. Kalau ingin diuji rushdnya, sekarang ukuran dia rushd itu bagaimana? Kata beliau, warushdu huna as-salahu fil mal. Rushd di sini adalah kesalehan dalam harta. Iya. Maksudnya sudah pandai dia menggunakan hartanya. Layak sudah dia menggunakan harta tersebut. Baik. Anggaplah misalnya dikasih uang 1 juta. Ya, nih, duit. Silakan kamu pegang. Ternyata begitu dikasih 1 juta dia pintar. Dia hanya pakai untuk keperluan hariannya. Ya. Jelas ya? Apa yang diperlukan untuk dia tidak minta lagi kepada siapa? Kepada walinya. Tambahan setelah diberi 1 juta. Dia hanya pakai untuk keperluan hariannya. Apa yang biasanya kalau sepekan dikasih jumlah total pengeluarannya 1 juta. Dikasih 1 juta di awal. Ternyata dia mampu menggunakannya selama 1 pekan. Nah, ini berarti sudah apa? Sudah rasyid. Jelas ya? Ya. Dan kalau ingin diuji berdagang, tidak salah. Diuji jual beli, boleh saja. Dalam hal-hal yang perlu, dia diuji di situ. Nah, kemudian dibahas oleh Ibnu Qudamah tentang penyerahan harta dan mempersaksikan penyerahan. Kata beliau, "Paman anasa rushdahu dafa ilaihi malahu. Idza balag wa ashhada alaihi. Dzakaran kana aw unsa." Ya. Jadi siapa yang si walinya sudah nguji, wah ini anak sudah pintar. Ya. Sudah bisa pegang hartanya sendiri. Ya, maka kapan anak ini sudah balik, dia serahkan apa? Hartanya dan dia persaksikan. Ya, datangkan orang, ini fulan, perhatikan pada anak ini hartanya saya pegang sekian juta semuanya. Sekarang dia sudah dewasa, saya serahkan seluruh hartanya kepada anak ini. Jelas ya, dia persaksikan. Bagaimana memperlakukan kembali hukum hajar? Kalau misalnya dia telah diberikan hartanya, ternyata ada hal yang menyebabkan dia harus dihajar lagi. Kata Ibnu Qudamah, "Fa in awada safah, uida alaihi al-hajar." Kalau misalnya dia kembali menjadi safih, tadinya dikasih 1 juta, Masya Allah, pandai dia gunakan. Beli ini, beli itu. Wajar ya. Tapi begitu serahkan semua hartanya 100 juta, wah, sembarang dia beli. Ya. Jelas ya? Maka ini langsung dihajar. Tidak ada masalah. Ya, dihajar kembali. Kemudian kata beliau, wala yanzuru fi malihi illa al-hakim. Iya. Tidak ada yang boleh melihat pada hartanya kecuali al-hakim. Sebab inilah yang berhak di dalam menghajarnya ya. Wala yanfakku anhul hajar illa bihukmihi. Dan tidak boleh lepas darinya hajar kecuali dengan hukum hakim. Iya. Kecuali dengan hukum siapa? Hakim. Jadi yang menghajar bukan walinya lagi. Kalau misalnya diserahkan kepada kerabat ayahnya atau kawan ayahnya, bukan dia lagi yang menghajarnya, tapi dikembalikan kepada siapa? Kepada hakim. Iya. Ini kalau hakimnya ada ya, tapi kalau misalnya tidak ada posisi yang seperti ini, tidak apa-apa dia kembali menghajarnya kalau dia bisa melakukannya. Ya, tapi kalau tidak bisa ini itulah asalnya kembali kepada hakim. Kalau memang di dalam masalah-masalah yang terjadi perselisihan. Iya. Kemudian kata beliau, wala yanfakku anhul hajar illa bihukmihi. Hajar tidak akan lepas darinya kecuali dengan hukum hakim. Ya. Bagaimana tentang ikrar orang yang dihajar, diterima atau tidak? Kata beliau, wala yuqbalu iqraruhu fil mal. Tidak diterima ikrarnya. Ya. Ya, kalau dia katakan, oh saya punya hutang dari si fulan. Benar, si fulan itu ada harta di uangku itu, dia punya juga di situ 50 juta misalnya. Tidak boleh diterima ya ikrarnya kalau dia dihajar. Ini sudah berlalu ya di pembahasan hajar kemarin. Wa yuqbalu fil hududi wal qisas wat talaq. Ya, tapi diterima ikrar anak ini pada hudud, qisas dan pada
talak. Ya, kalau misalnya dia jatuh dalam pelanggaran hudud, ya, dia berkata ya betul saya membunuhnya, diterima. Dalam qisas, misalnya oh betul, ya saya patahkan tangan anak itu, ini diterima. Demikian pula kalau si anak kecil ini sudah dinikahkan dan dia mengaku sudah mentalak istrinya, maka itu diterima. Walaupun dia sedang dihajar. Kata beliau, fa in talaqa au a'taqa nafadha talaquhu duna i'taqihi. Kalau misalnya dia mentalak dan membebaskan, ya, anggaplah si anak ini dia punya harta budak juga. Dia bebaskan budaknya, maka yang diterima hanya talaknya saja. Adapun dia membebaskan budak itu tidak diterima. Pada saat dia sedang dihajar. Baik, selesai sudah ya tentang pasal mengukur rusyd atau tidaknya pada seorang anak.